Lagi, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi luar biasa hebat. Baik, adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, alangkah baiknya satu orang ibu kita dalam doa. Siapa sudah? Maju. Ya silakan berdiri. Jadi adik-adik, hari ini itu kita atau begini, di sini saya memiliki aturan dalam kelas. Jadi aturannya saya itu tidak boleh ribut, hanya itu saja. Karena gini, teman karena pembelajaran matematika dari adik-adik untuk yang namanya fokus. Oke. Jadi hari ini itu kita akan belajar mengenai tentang barisan aritmatika gitu. Adik-adik sudah mengenal apa itu barisan aritmatika? Belum pernah belajar? Belum pernah dengar juga? Baik sudah. Di sini ada yang pernah menabung? Menabung selingan ada? Siapa? Kata? Kamu namanya siapa? Krisna. Setiap hari itu kamu nabung berapa? Oke baik adik-adik. Sebagai contohnya tadi itu, seperti tadi Irene itu ia menabung itu Rp2.000 setiap harinya. Pada hari pertama itu dia menentukan uang, menabung uang sebanyak 2.000. Kemudian pada hari kedua dia menentukan 2.000 menjadi 4.000. Kemudian hari ketiga juga itu dia sebanyak 2.000 berarti 6.000 dia berada dalam tabungan. Pada suatu saat si Rene lupa toh, dia tidak tahu berapa banyak uang yang ada di dalam. Misalkan pada hari 100 dia mau menabung, dia sudah lupa berapa banyak uang yang dia tabung. Nah, inilah kegunaan dari barisan aritmatika ini ya, untuk mengetahui selisih ada uang yang ada dalam tabungannya ini. Sebagai pengertiannya, barisan aritmatika ini adalah maaf, kami tadi sudah izin ke kelas sekolah kalau kita harus bisa belajar. Kita tidak perlu ekstra karena ada selain ekstra kan? Kita lanjut. Oke baik adik-adik. Barisan aritmatika ini adalah barisan bilangan yang sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya itu selalu sama. Yang namanya suku tadi itu adik-adik, yaitu yang pertama itu ada suku pertama itu selisih antara ketiga suku ini selalu sama. Ini 4 kali itu untuk jumlah berapa kali? 2. Kemudian 2 ke 4 berapa? 6 ke 4 kurangi berapa? 2.
Ngerti? Iya. Sebagai rumusnya adik-adik, rumus umum dari barisan aritmatika matematika itu adalah n sama dengan a tambah pengurangan n kurang 1 dikali b. Jadi untuk rumus umum suku ke n adik-adik bisa lihat? Bisa. Nah, coba dulu rumus suku ke n. UN sama dengan UN sama dengan A kurang 1 kurang B. nah, satu orang dulu, satu. Uang, angkat. Maka permintaan. Nah, coba. Go. Rumus suku keempat Ke n. suku ke N sama dengan UN UN sama dengan A tambah dalam huruf pemasangan N kurang 1 tutup huruf dikali B. Nah, baik, kalian permintaan. Oke, baik adik-adik. Cara baca yang benar itu seperti ini. Rumus suku ke n itu sama dengan UN sama dengan A tambah pengurangan. Bukan langsung baca dalam kurung atau tutup kurung. Cara bacanya UN sama dengan A tambah pengurangan N dikurang 1 dikali B. Nah, kira nah, dari contoh yang pertama tadi itu ada 2, 4, 6. Oke, baik. Yang dinamakan dengan A di sini. A di sini itu ada adik-adik itu adalah suku pertama. Suku pertama. Kemudian N itu suku selanjutnya yang ingin kita ketahui atau ingin kita cari. Seperti yang tadi itu. Misalkan kira dari sampai hari ke 100 dia lupa berapa sudah uang yang terkumpul, maka N itu kita ganti dengan 100. Ya, itu suku ke N. Untuk ke N. Sedangkan P-nya itu adik-adik itu sesuai dengan sifatnya tadi itu selisih antara suku-suku dari itu selalu sama. Selisih dari suku-suku itu berapa adik-adik? Bedanya? 2. Mantap. Itu B-nya itu dengan selisih. Sampai sini paham adik-adik? Paham? Oke adik-adik, terus selesai kita ke soalnya ya. Oke, sebagai contohnya itu adik-adik, misalkan kita tadi itu diketahui 3, 6, 9, dan 12. Kemudian ditanya di sini itu suku ke 10. Paham dengan soalnya? Paham dong? Misalkan tadi itu seperti tahun-tahun itu tadi. Misalkan ini sudah beralih. Siapa yang nomor berapa? Pio. Misalkan Pio menabung setiap hari itu 3.000 sudah. Nah, Pio menabung sebanyak 3.000 pada hari pertama. Pada hari kedua pertama lagi. Iya, karena tambah 3.000 berarti 6.000 yang berada dalam tabungan. Kemudian tambah 3.000 lagi, berarti 9.000 yang berada dalam tabungan. Kemudian tambah 3.000 lagi dari 12. Ya. Dari sini itu kita langsung dapat mengetahuinya kan. Itu misalkan kita mencari suku ke N atau hari ke-10 nya gitu. Oke, kita masukkan rumusnya saja itu U10 sama dengan berapa tadi A-nya tadi? Dia A-nya berapa? 3. Luar biasa. 3. Kemudian ditambah 6. N-nya berapa tadi? 6. Tidak, N-nya berapa? Suku ke N, suku berapa yang mau kita cari? Mantap. Tuh,
kemudian dikali B. Bedanya berapa? Di sini berapa kali? Bedanya. Sisi satu orang. Sudah. Ya, mantap. Ambil berapa? 3. Oke. Kita langsung. Ingat adik-adik, kalau ada operasi seperti ini, yang didahului itu apa? Misalkan ada operasi seperti 3 ditambah dengan kita harus fokus itu ke dalam kasus yang dalam kurung dulu, baru yang dua. Berarti 10 kurang 9 berapa adik-adik? 10 kurang 1 berapa adik-adik? Mama? Dikali 3. Kemudian kalau dalam kasus operasi seperti ini, misalkan ada penularan, ada perkalian, ini angkat tangan ya, angkat tangan. Misalkan dalam kasus penularan, pembagian, misalkan ada dalam sebuah operasi itu seperti ini tadi itu hanya tersisa 3 tambah 9 dikali 3. Yang didahului apa? Ada yang lagi? Coba di belakang. Berkalian? Berkalian. Yang di belakang? Berkalian. 9 kali 3 berapa? Ya, mantap adik-adik. Berarti 3 ditambah 27 sama dengan? 30. Begitu cara pengerjaan dalam barisan aritmatika. Jadi suku ke-10 itu dan kita tidak ketahui pakai titik-titik saja ini. Kita langsung tahu saja. Oh, suku ke-10-nya itu ada 30. Sampai sini sudah mengerti adik-adik? Atau butuh contoh soal lagi? Tidak perlu? Sudah mengerti? Harap tenang adik-adik. Contohnya tambah atau? Baik. Misalkan kita mencari suku mana saja? Kita cari yang terbaik. Kita ambil 4 grup. Ada yang bisa membantu saya mengerjakannya? Ada? Bisa? Silakan. Oke, baik teman-teman yang lain, coba perhatikan teman yang di depan. Atau adik-adik bisa coba juga ya? Kalian coba juga? Coba cari kertas. Coba. Saya kasih pertanyaan dulu. Masih bisa ya? Coba adik-adik perhatikan dulu. Oke, baik adik-adik.
mencari pusat pikiran adik itu mencari B-nya toh? Mencari B-nya. Oke adik-adik, kembali ke sifatnya tadi itu. Sifat dari barisan aritmatika itu tadi selisih antara suku-sukunya itu selalu sama. Berarti 4 kurang 2 itu 2. Berarti B-nya 2. 6 kurang 4 2. Berarti B-nya itu 2. Berarti di sini itu kelirunya itu 4. 4 itu di sini adik-adik itu suku apanya? Pusat punya itu 4. Bukan bedanya. Bedanya di sini itu adik-adik 7 dikurang 4 itu berapa? 3. 10 kurang 3 itu 10 kurang 7 10 kurang 7 ya, mantap. Yang namanya beda itu pengurangan dari setiap suku-sukunya. Kemudian yang ininya itu adik-adik untuk yang ini itu kita kembali ke rumus umumnya itu n dikurang 1, bukan penjumlahan tapi pengurangan ya, n dikurangi 1. Nah, kemudian atau masih ada yang keliru? Jangan ragu-ragu kalau tidak bisa bertanya. Atau masih ada yang keliru? Tidak ada, aman. Kita langsung ke latihan ya. Kenapa? Keliru bagian depan. Keliru bagian mananya? Teman-teman harus tenang. Di sini. Kenapa di sini? 10 4 dari mana? Atau 10 dari mana? Nah, ini dari itu salah. Nah, yang benar itu ini. Nah, ini itu sesuai dengan rumusnya tadi. Ditambah pengurangan dari n dikurangi 1 B dari total dengan A nya, teman-teman, dengan A nya atau suku awalnya tadi atau pusatnya itu adalah 4 dengan A nya yang ini. Kemudian ada 8 dikurang 7, kan kita mencari suku ke-8. Berarti 8 dikurang 1. Satunya ini dari mana? Dari rumus 8 dikurang 1. Kemudian 3-nya ini itu berasal dari beda atau selisih. Misalkan 7 kurang 3, 7 kurang 4 3. Kemudian 10 kurang 7 3. Itu yang dinamakan dengan beda atau 3-nya ini. Atau keliru? Kita sama-sama bareng. Bisa dulu. Terima kasih. Oke, tadi saya bisa masih bisa saya? Siap. Oke, kita masukkan kelompok saja. Ini satu kelompok, ini kelompok 1, ini barisan di belakang, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Sudah? Oke, baik.
Siapa yang belakang? Coba jelaskan. Tidak apa-apa. Cuma bawahnya kan. Harap tenang adik-adik jangan harap tenang. Coba. Teman-teman mohon perhatiannya. Pagi kan kita di nah. Oke, baik. Minta perhatiannya. Nah, silakan. Teman-teman yang lain harap tenang. Coba. Yang lain harap tenang. Yang lain. Bisa dikali? Bisa? Aku bisa tanya. Tiganya dari mana? Angkat tangan. Dari mana tiganya? Ah iya, mata. Kirinya itu 3 dari 7,3, 10 kurang 7 juga 3. Kemudian 4 kali. Jadi inti dari jurusan teknik matematika ini adik-adik itu apa? Intinya itu apa? Dari konsepnya, inti dari pembelajaran kita ini kita harus tahu rumusnya, tahu dulu. Kemudian kita harus tahu juga itu mana yang menjadi A-nya, awalnya atau satunya, atau kemudian E-nya itu mana? Kita jika misalnya itu berapa yang kita ingin cari. Kemudian B-nya itu kembali ke definisinya itu tadi, pengertiannya itu sebagai selisih antara suku-sukunya itu pasti selalu sama. Sampai sini mengerti atau masih ada yang masih bingung? Mengerti? Oke, baik. Terima kasih adik-adik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan dan kita ice break dulu tadi.